Untuk waktu dan tempat silakan Om Fajar untuk share screen untuk siap-siap presentasi untuk dilanjutkan dengan topik pada hari ini. Kita akan dengarkan sama-sama ya teman-teman sahabat IPC. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung di chat. Jadi ya itu agendanya. Silakan Om Hmm. Fajar. Jadi kita eh, Oke, apa sesama teman profesional nggak perlu sungkan ya. Silakan aja diskusi. Untuk waktu dan tempat silakan Om Fajar. oke, baik Pak Denny, terima kasih. Eh, ini kita topiknya topik yang saya pikir sangat eh, sangat bisa dikatakan lagi trending karena pada umumnya semua semua perusahaan itu melakukan yang namanya cost efisiensi. Jadi satu poin atau satu topik yang sangat relate dengan cost efisiensi. Jadi rekan-rekan pada umumnya baik itu sebagai entrepreneur atau sebagai wirausaha atau sebagai salah satu karyawan di perusahaan baik itu domestik maupun perusahaan multinasional, perusahaan asing, ini pasti sekarang perusahaan-perusahaan ini pada memberikan suatu pressure atau pressure itu sebagai suatu message atau suatu arahan dari manajemen. Kita harus melakukan pengetatan cost, kita harus melakukan pengetatan ikat pinggang gitu ya. Dengan kondisi seperti ini, yang pasti semua lini di dalam perusahaan itu akan berkontribusi, diminta untuk berkontribusi. Dari pihak HR akan berkontribusi kepada pengetatan cost, misalnya cost dari training, cost dari rekrutmen orang, ya, rekrutmen karyawan baru. Begitu pula di area yang sangat kebetulan memang saya bawahi juga di perusahaan tempat saya bekerja, yaitu procurement, sebagian unit dari supply chain yang saya manage saat ini di uh, PT Bukit Muria Jaya yang merupakan subsidiary dari Jarum, sehingga kami dari grup holding memberikan suatu direction setiap bisnis unit wajib berkontribusi kepada cost efisiensi. Dan saya juga sangat yakin semua bisnis unit di area kami itu juga berkontribusi. Nah, bagaimana melakukan itu? Ya, jadi saya mencoba memberikan tagline di sini bagaimana menavigate procurement dari yang semula kita menjadi sebagai cost center menjadi profit center. Artinya cost center itu procurement itu kan pembelian atau pengadaan jasa, pengadaan bahan baku dan barang-barang untuk operasional perusahaan. Kita mencoba untuk bagaimana kita berkontribusi jadi profit center dong untuk saat ini. Lebih difokuskan ke profit center. Nah, ini akan saya jabarkan mulai dari helikopter view-nya adalah supply chain management cycle. Jadi kalau rekan-rekan, teman-teman semua melihat eh, konsep atau prinsip dari supply chain management itu kan SIPOC ya, supplier, proses, input, customers, ya kan, nah, ada output gitu kan, output customer gitu kan, SIPOC, supplier, input, proses, output, customer atau consumer. Nah, kita lihat ada 3 bintang yang saya coba highlight di sini. 3 bintang ini adalah yang memang menjadi touch point dari procurement. Jadi kita identifikasi bahwa raw material ini akan merupakan arena dari procurement untuk bisa memberikan nilai tambah dalam hal kompetitif cost yang produk kita ini nanti akan kita jual kepada customer. Nah, customer sendiri kan sangat senang kalau harganya tidak naik. Bahkan harganya customer klien kita pada saat ini mereka berharap supplier kita juga bisa kontribusi apa ke kami gitu sehingga bisnis kita itu bisa lebih sustain. Kita juga dalam kondisi tekanan dan kita ini adalah salah satu mata rantai dari
dari bisnis, sehingga antara customer, supplier, tier pertama dari supplier dan tier kedua dari supplier. Nah, ini kita lihat searah dengan jarum jam ada tiga lingkaran, yaitu raw material, supplier, dan juga manufaktur. Ini yang memang menjadi touch point dari procurement. Nah, procurement sendiri saat ini hampir semua perusahaan mereka melakukan evaluasi terhadap competitiveness daripada harga jual mereka, harga beli mereka terhadap masing-masing suppliernya, dan juga kontribusi cost dari pembelian itu terhadap total produk harga jual. Supplier pun juga mereka melakukan evaluasi sebenarnya. Jadi tidak hanya kita sebagai klien atau customer yang akan menjadi melakukan evaluasi, tetapi dari supplier kami pun mereka melakukan reevaluasi sehingga mereka bisa tetap sustain dan survive dalam memberikan pelayanan produk, material maupun jasa dan service di situ ya. Manufacture juga sama. Ini masuk di dalam procurement touch point. Ada konteks di mana setiap perusahaan yang memproduksi barang maupun service mereka merevaluasi activity cost yang ada di dalam manufacture proses mereka atau proses produksi, dan juga mereka mengevaluasi dari sisi pemakaian raw material mereka berdasarkan bahan baku yang mereka sudah tetapkan di dalam struktur resep mereka. Nah, distribution, retail, dan customer memang menjadi bagian dari total cost untuk masuk ke dalam competitive product offer dari suatu perusahaan, tetapi itu tidak secara langsung berhubungan dengan procurement. Jadi yang saya akan garis bawahi adalah ini mengenai procurement touch point ya, yang kita bintang warna kuning di setiap lingkaran. Oke, ini sebagai pengantar awal ya. Kita masuk berikutnya. Kita masuk ini ke area strategi. Jadi sebelum masuk ke strategi, kita mesti harus paham procurement itu sebenarnya apa yang ada di dalam definisi dari procurement. Jadi kalau kita berbicara konteks procurement itu memang banyak sekali definisi yang kita ketahui, tetapi kalau saya ambil garis besar yang sudah dirangkum di Wikipedia dan saya sudah mencoba melihat korelasi dengan beberapa prinsipal dari teori procurement, bisa disimpulkan bahwa procurement itu adalah suatu proses untuk mengakuisisi barang maupun service dengan best possible total cost ownership. Artinya dari sisi total dari kepemilikan biaya yang memang kita akan keluarkan hingga barang tersebut kita miliki. Jadi ini cukup banyak sebenarnya kalau kita mau lihat breakdown dari total cost ownership. Dan menarik sebenarnya untuk kita cermati bagaimana semua perusahaan itu akan mencoba untuk mereview dari total cost ownership. Dan yang poin lain adalah tetap berkorelasi dengan right quality. Jadi kembali lagi kepada quality, quantity, waktu, tempat, dan juga source yang memang tepat untuk menjadi area atau arena dari procurement untuk pengadaan barang dan jasa gitu ya. Nah, di level corporation, level individu, institusi dari pemerintah itu semuanya terlibat dalam proses pengadaan dari barang dan jasa. Karena anyway kita berbisnis, kita butuh yang namanya supply dari material maupun supply dari service. Dan itu bisa diaktualisasikan melalui sebuah kontrak kerjasama. Nah, kita berbicara sekarang strategi ya. Jadi procurement ini pada intinya procurement ini ada 3 pilar. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan ya, ini ada input dan ada juga output. Nah, strategi procurement ini adalah menjembatani antara strategi dari corporate dengan nanti strategi dari sisi eksekusi implementasinya. Jadi pure ini strategi ini ada di level
tactical, artinya dari sisi corporate strategic dengan tactical strategic. Nah, kita lihat ada komponen bisnis data yang di sebelah kiri ya teman-teman. Ini bisnis data ini murni betul-betul dari sebuah budget perusahaan, ya, strategi dari bisnis plan perusahaan yang memang bisnis plan perusahaan ini terkait juga dengan visi dan misi, roadmap dari sebuah perusahaan pada umumnya. Kemudian ada economic data. Nah, ini sudah arenanya dari procurement, di mana economic data ini harus menjadi bagian dari analisa dan juga dari sisi data mining dari procurement function atau procurement division dalam hal ini. Economic forecast itu juga masuk supplier akuisisi, bagaimana mengakuisisi supplier jika memang diperlukan untuk kita growth, itu tidak ada kata tidak mungkin kita mengakuisisi, kita bisa mengakuisisi untuk mensupport daripada growth perusahaan. Tentunya berdasarkan analisa yang cukup dalam ya kalau untuk akuisisi, karena untuk akuisisi itu ada cost akuisisi yang cukup besar dan juga return of investment yang seperti pernah dijabarkan oleh rekan kami Pak Suryo mengenai risk dari risk management, itu termasuk juga kalau tidak salah saya juga melihat tuh mengenai akuisisi ya. Financial data itu juga menjadi salah satu input untuk procurement strategi. Berapa kita mau growth dalam hal revenue, berapa kita ingin punya cash flow sebagai darah yang mengalir di dalam perusahaan kita, dan berapa growth dari baik itu growth di bottom line maupun growth di upper line ya. Dan tentunya dari strategi procurement ini outputnya nanti lebih kepada implementasi, bagaimana memastikan dari sisi analisa di 3 pilar sebelah kiri menjadi proses yang harus kita eksekusi, di mana berhubungan dengan operation, di mana ada procurement cost sendiri. Nah, procurement itu juga mengenerate cost, dan cost itu banyak, jadi nanti ada order management cost, ada juga dari sisi qualification cost, dan masih banyak lagi. Quality service itu juga masuk di dalam aspek operation, yang mana feedbacknya juga nanti ke procurement di procurement analysis. Nah, kemudian dari saving forecast dan demand forecast ini juga harus menjadi suatu objektif dari strategic procurement nantinya untuk dieksekusi. Dan yang ketiga adalah impact terhadap revenue, itu savingnya seperti apa untuk perusahaan. Nah, kalau tadi saya jabarkan di awal bahwa bagaimana men-turn around dari cost center menjadi profit center, itu tentunya kita akan meningkatkan atau mengimprove yang namanya bottom line. Bottom line itu salah satu faktor terbesarnya adalah cost ya, yang mengenerate bottom line. Ketika banyak perusahaan saat ini mengalami kesulitan dalam meningkatkan omset, mau tidak mau kita harus fokus kepada cost, sehingga kalau dari average survei itu pada umumnya kontribusi material cost yang di mana itu adalah arena dari procurement, itu sudah berkontribusi 30-40% terhadap total daripada COGM, sehingga kita berharap dengan kita meningkatkan improvement dalam hal activity yang ada di dalam procurement strategi nantinya, itu akan berdampak kepada peningkatan daripada profit ya. Memang ini terkesan sebagai defensive strategi, tapi sebenarnya tidak juga, karena in parallel teman-teman di komersial atau di sales itu mereka masih mencoba untuk mencari bisnis model yang sesuai dan yang cukup efektif di masa transisi pasca pandemik yang cukup membuat kita menderita ya, kalau bisa dikatakan, untuk hampir semua sektor industri dan bisnis. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk berikutnya kita punya di sini procurement flow itu ada 7 step. Jadi
procurement flow ini kalau saya bisa jabarkan secara overview ya, karena waktunya juga mungkin saya tidak bisa menjabarkan secara detail. Paling tidak kita ada 7 step yang pada intinya kita jalankan dengan baseline dan pattern yang ada di business unit kami di Jarum Group ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita melakukan profiling dari sourcing komoditi. Kami di sini basically berbisnis menjual produk yaitu paper dan packaging, which is kita tahu bahwa komoditi untuk memproduksi paper itu adalah pulp. Pulp itu ada indeksnya. Dan dari pulp itu kita juga memprofile beberapa komoditi untuk operational consumable. Contohnya kita juga butuh resin, biji plastik itu untuk packaging kita. Kita juga memprofiling sourcing komoditi itu. Kita juga profiling indeks untuk batu bara. Mungkin teman-teman juga tahu batu bara itu salah satu yang kita gunakan sebagai salah satu energy plant dan juga important material untuk steam di perusahaan manufacture plant kita. Nah, kita coba profiling bagaimana tren dari komoditi itu. Dari komoditi itu kita lihat forecast-nya seperti apa dan juga kita mencoba untuk tie up dengan intelligent tool kita. Jadi kami memiliki akses ke yang namanya SAP Ariba, di mana di situ juga cukup membantu dari sisi komoditi outlook, sehingga kami bisa lebih yakin dalam melakukan pemodelan dari tren untuk komoditi outlook dengan horizon mulai dari 3 bulan hingga dengan sampai dengan 5 tahun ke depan pun kita bisa lakukan pemodelan. Jadi ini kaitannya memang really di strategic area, di 2 ini 1 dan 2 itu lebih di strategic area. Jadi di unit kami itu ada 3. Jadi ada yang menghandle untuk strategic, which is itu adalah spending analysis, include dari sourcing commodity tadi. Kemudian kita develop juga sourcing strategi dan taktiknya. Jadi kami mencoba untuk melihat dua aspek, yaitu availability dari source dan juga dari sisi impact terhadap financial kami. Itu dengan menggunakan yang namanya matrix Kraljic analysis, di mana kita bisa membuat segmentasi dari supplier dan bagaimana taktik kita dengan masing-masing supplier yang kita kategorikan dalam 4 kuadran. Jadi kuadrannya itu ada kuadran yang strategic source atau strategic supplier atau vendor, ada yang masuk di leverage vendor, leverage supplier kategori, ada yang masuk di bottleneck, dan ada yang masuk di non-routine atau non-critical supplier. Dari situ kita sudah came up dengan prototype untuk nanti kita dorong kepada portofolio supplier yang merupakan masuk ke area tactical di poin nomor 3. Dan dari portofolio itu akan terlihat peta lebih jelas. Kita coba untuk upload ke dalam master database kita yang ada di SAP, untuk kita nanti akan sajikan kepada manajemen bagaimana profil dari portofolio dari supplier, kemudian opportunity yang masih bisa kita dorong untuk kita terapkan yang namanya supplier relationship management. Jadi ini penting sekali. Nanti itu lebih ke arahnya ke poin nomor 6. Jadi kalau kita sudah bisa menarik garis lurus, sebenarnya dari poin nomor 3, flow nomor 3 ke nomor 4 itu sebenarnya proses untuk mengakuisisi supplier masuk ke dalam kita punya portofolio, baik yang existing maupun yang untuk yang ke dalam, yang baru suppliernya. Dan yang nanti proses 5 dan 6 ini sebenarnya 3, 4, 5 dan 6 sebenarnya lebih di tactical. Itu ada irisan antara tim kami di tim antara strategic sourcing dengan operational buyer ya. Nah, nanti di poin nomor 7 dan 6 dan 7 ini kita akan coba
betul-betul lebih kepada proses PR to PO, artinya purchase request hingga dengan eksekusi, delivery monitoring, quality monitoring, itu semuanya lebih more on the operational. Nah, intinya procurement flow ini sudah lazim dijalankan, hanya memang dengan pemodelan itu dilihat dari strategik dari perusahaan itu sendiri mau seperti apa dari sisi sourcingnya, ya. Jadi ini yang bisa saya brief di slide ini. Kita masuk di buying stake. Nah, jadi kalau kita berbicara atau konteks dari buying stake, di awal saya sampaikan bahwa mungkin rekan-rekan tahu kalau memang ingin meningkatkan yang namanya margin, apanya nih yang harus dicoba untuk ditingkatkan. Nah, kita lihat selling price, ini yang di arah vertical, ya, vertical arrow. Kemudian dari sini kita bisa lihat ada di batang yang di sebelah kiri, ini secara margin di awal ada 10%, cost lain-lain itu 30%, dan ada purchasing 60%. Artinya total dari margin itu 10% kita melihat kondisi as is. Nah, bagaimana kalau kita melakukan yang namanya tadi, menavigate, mempertajam dari proses dari procurement flow tadi, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya batang di sebelah kanan. Sehingga buying stake, ilustrasi buying stake di sini, kita bisa menurunkan daripada purchasing cost sendiri. Artinya purchasing cost itu yang tadinya 60 menjadi 54. Artinya kita bisa menurunkan 6%. Dan secara other cost ini masih katakanlah masih remain unchanged, ya, remain unchanged itu di 30%, dan secara langsung ini akan meningkatkan sekali dari sisi margin 6%. Nah, ini salah satu perspektif yang saya yakin semua perusahaan sekarang sudah mungkin sudah melakukan, bukan lancar-lancar lagi. Nah, sehingga inilah sebenarnya yang dikatakan sebagai peranan procurement untuk bagaimana dari 60 menjadi 54, ya kan? Other cost itu memang tidak 100% kontrol ada di procurement, komponen other cost ini. Tetapi tidaknya yang bisa kontrol dari procurement lakukan saat ini adalah dari 60% ini menjadi 54%. Ini aktualisasinya bisa bermacam-macam. Jadi aktualisasinya bisa saja yang pertama melakukan yang namanya, yang paling mudah melakukan yang namanya resetting the price, meriset harga, lakukan tender ulang, ya kan? Tetapi itu tidak serta-merta harus dilakukan secara sporadis. Jadi itu harus melalui pertimbangan yang matang, di mana jangan sampai kita melakukan spot tender karena memang kita quite panik, ya, cukup panik. Kita harus ditarget oleh manajemen menurunkan daripada cost, kita lakukan itu tidak bisa serta-merta karena harus melakukan yang namanya revisit dari spending analysis. Dan juga kita ada yang namanya nanti kita harus lakukan namanya supplier check, supplier healthy check. Jadi kita harus melakukan evaluasi dulu, mendengarkan dulu supplier kita ini seperti apa kondisinya. Supplier kita ini kan bukan kita saja, tapi supplier kita juga mendapatkan tekanan sama, semuanya sama. Supplier kita juga dengan kita sama. Jadi pada intinya kita harus listen supplier itu ada concern apa, situasi di supplier seperti apa, dan kita mencoba untuk mendengarkan concern, dan juga harus ada empati di situ, karena kita tentunya supplier itu bukan arena untuk kita beli barang aja, tapi supplier itu udah pasti dia sebagai partner untuk sama-sama growth. Kita growth, ya supplier mesti growth juga. Jadi ini ilustrasi buying stake, banyak cerita sebenarnya dari buying stake di sini. Total cost ownership juga udah saya share tadi.
Itu sebenarnya salah satu indikator atau barometer kita untuk memastikan dari kontribusi dari procurement terhadap total dari COGS ya, cost of goods sold kita ya di situ. Untuk selanjutnya saya pikir kita open diskusi saja, ada pertanyaan ataupun ada insight silahkan, karena ini sebenarnya forum Rahmat Tamah. Saya coba stop share dulu di sini. Saya coba kembalikan dulu ke Pak Efrata. Terima kasih waktunya. Ya. Terima kasih Om Fajar udah sharing sama-sama ya teman-teman. Nah itu flyernya juga udah di share untuk teman-teman semua. Nah sekarang kalau ada pertanyaan silakan, udah saya buka aksesnya. Kalau mau unmute silakan saja kalau ada pertanyaan. Nah itinerary yang berikutnya adalah sambil menunggu pertanyaan ya. Saya lihat belum ada di sini. Teman-teman sepertinya sangat jelas sekali nih dengan pemaparan Om Fajar. Ya ini sebenarnya ini Pak Denny ya Pak, dalam konteks ya kita mencoba open to the floor lah dalam hal ini. Topik ini procurement ini kan hampir di semua company ada memiliki fungsi pembelian atau pengadaan. Jadi pasti teman-teman ada insight. Mungkin juga ada beberapa yang ingin memberikan insight di awal, silahkan. Jadi bukan pertanyaan saja, saya pikir Pak Denny mungkin insight, karena sifatnya kan kita di sini bincang-bincang ya, sedikit agak tidak terlalu formal dalam hal ini. Ya Pak Selamat Nurhadi Perkenalan. silakan Pak di unmute Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih ini Prata. Mas Fajar, perkenalkan saya Pak Slamet dari Pertamina. Kami dalam beberapa kasus procurement itu sering mendapatkan vendor atau supplier itu memberikan harga kepada kita dengan mungkin harga yang lebih tinggi daripada kalau misalnya dia jual di tempatnya dia secara langsung ke customer. Alasannya adalah mungkin terkait dengan pembayaran yang mungkin bagi dia menimbulkan cost of money juga yang cukup signifikan di tempat dia. Nah, kalau menurut Bapak, apakah atau bagaimana strategi yang paling baik dari fungsi procurement dalam hal mengoptimalkan antara cash flow perusahaan dalam artian pembayaran kepada vendor terhadap harga yang didapatkan dari vendor secara optimum. Terima kasih. Oke. Iya, ini pertanyaannya menarik, Pak, karena kita melihat dari value dari vendor itu terhadap perusahaan kita. Jadi kalau tadi Pak Selamat mengatakan term of payment dan itu juga berhubungan dengan cash flow. Jadi kan kita memang harus mencoba melakukan segmentasi dari vendor itu. Nah, tadi saya sempat share di slide saya bahwa vendor tersebut criticality-nya seperti apa terhadap financial kita. Dan tentunya strategi apa setiap vendor itu akan berbeda, Pak. Vendor yang Bapak tadi sampaikan, saya tidak tahu persis itu vendor masuk di dalam kategori vendor yang di kuadran bottleneck ya. Kalau di prinsip dari Kracik matrix itu kan itu ada vendor yang strategi vendor itu kan secara finansial high dan secara availability vendor tersebut itu sangat jarang ada di market. Jadi dia punya value proposition cukup tinggi di mata kita. Sedangkan kalau vendor tersebut itu dia vendor itu cukup banyak, komoditinya juga sebenarnya mudah untuk kita dapatkan di market, sedangkan sisi finansialnya besar, itu akan berbeda lagi strategi kita. Nah, strategi kita itu hubungannya juga dengan nanti secara account payable. Jadi artinya begini, kalau kita mau save accounts payable, cash flow kita untuk pembayaran. Nah, term of payment itu kan pada umumnya tarik-menarik antara harga beli dengan waktu bayar, Pak. Nah, kondisi dengan seperti itu, nanti Bapak juga bisa menghitung dari sisi cost yang di luar itu. Jadi ada cost dari sisi
misalnya gini Pak, prinsip dari iceberg aja. Jadi ada cost yang hidden cost, ada tidak terlihat, ada cost juga yang memang terlihat di atas permukaan ya, di atas permukaan air ya. Itu Bapak bisa petakan dulu Pak. Jadi kembali lagi, tidak semua vendor itu kita bisa standarisasikan term of payment sama. Jadi layaknya kita juga dengan customer. Jadi kita masih harus punya dua perspektif, Pak. Kalau kebetulan kalau kami memang mencoba melakukan counter measure antara teman-teman di komersial dengan saya di bagian procurement yang berhubungan dengan vendor. Ini kami melakukan counter measure ketika customer kami melakukan hal seperti ini terhadap kita. Ini dari sisi kita ke supplier harus seperti apa. Jadi itu penting sekali karena kita kan ingin menjaga dari sisi working capital, artinya dari sisi cash flow, apalagi di masa pandemi saat ini, Pak. Saya pikir itu gambaran secara overall dulu, Pak Slamet. Nanti kalau memang Bapak ingin lebih detail lagi, silakan Pak, mangga. Nanti saya juga dengan senang hati lah untuk menjelaskan lebih detail. Nah, waktunya terbatas, Pak ya. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Slamet Nur Hadi. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Imam Subukti nih, Pak Fajar. Om Fajar, Oke, selamat sore. Bagaimana tips sore. untuk memperoleh hubungan baik saling menguntungkan dengan vendor yang Captiva lebih besar dari perusahaan agar bargaining power dengan supplier lebih berimbang? Nah ini mungkin bisa dijawab nih untuk Pak Imam nih. Om Fajar silakan. Vendor yang Oke, terima kasih pertanyaannya bagus nih. Vendor yang secara scope bisnisnya maupun mungkin secara reputation company-nya lebih besar dari kita ya. Ini pertanyaannya cukup bagus dan ini saya alami juga dengan kondisi di perusahaan kami ya saat ini. Kita memang dengan vendor seperti ini ada plus minus. Jadi dalam hal pertama dalam hal bargaining position kita memang tidak begitu kuat dibanding mereka karena portion pembelian kita dibanding dengan bisnis mereka, apa yang menjadi output mereka lebih kecil ya, mungkin tidak besar, jadi tidak masuk di dalam strategik vendor mereka. Yang bisa kita lakukan sebenarnya begini, kalau konsep itu kan sebenarnya kita harus pegang 3 konsep dari vendor. Yang basic principle adalah quality, cost, dan juga delivery. Jadi QCD. Nah, selama ketiga itu secara pondasinya baik dari vendor yang memang secara scope itu lebih besar daripada kita, itu tidak apa-apa. Tapi pada umumnya, ini belajar dari pengalaman saya, vendor yang besar itu memang pertama rigid, lebih gemuk itu biasanya lebih kaku, ya. Jadi mereka juga, saya punya case, mereka sempat melakukan hold delivery karena account receivable-nya ada overdue di situ, sehingga mereka hold delivery. Nah, ketika kita trace, itu memang menjadi suatu classical issue. Tetapi vendor tersebut punya infrastruktur cukup baik, yaitu sistem mereka sudah cukup mumpuni lah. Mereka menggunakan SAP Enterprise atau mereka juga menggunakan additional add-on feature di beberapa program mereka atau platform sistem mereka. Akhirnya yang kita coba ambil benefit dari mereka adalah meningkatkan daripada value partnership. Jadi bagaimana base price yang memang kita sudah tidak bisa istilahnya negosiasinya tuh ruangannya lebih kecil, kita mendapatkan benefit balik dari mereka apa? Yaitu melakukan yang namanya project. Jadi special project dengan mereka, di mana project itu baik melakukan yang namanya project efisiensi dalam misalnya bagian dari supplier relationship management sebenarnya, dan pada umumnya si perusahaan-perusahaan besar
itu mereka sudah punya satu sistematik untuk mendevelop supplier-supplier mereka dengan efisiensi meningkatkan cost supaya lebih kecil. Jadi contohnya kami mempunyai project melakukan reuse R3 ya. R3 itu reduce, reuse, recycle. Nah, R3 ini menjadi yang namanya profit sharing bagi kami dengan vendor tersebut. Dan vendor tersebut juga memang tetap mereka meskipun sudah besar porsinya, mereka mencari yang namanya profit sharing tanpa menekan daripada harga base price. Karena profit sharing ini cukup baik buat kami dalam hal yang namanya budget untuk packaging. Jadi packaging material kami itu kami bisa turunkan hingga 20-30% dengan melakukan project yang namanya reuse. Tapi tentunya dengan project management office ya, itu masuk kepada corporate project yang berhubungan dengan supplier relationship management. Nah, itu yang kita lakukan, Pak. Siapa tadi yang bertanya? Saya lupa, Pak. Pak Imam ya. Pak Imam, oke ya Pak Imam. Jadi saya pikir seperti itu Pak. Memang agak rigid, cukup rigid dalam hal negotiation bargainingnya, tetapi dalam hal additional cost saving ataupun spendingnya kita juga nanti bisa lihat dari project value creation yang lain Pak. Saya pikir itu Pak Imam. Ya, kemudian ada dari Bu Retno nih, Om Fajar. Ya. Apakah strategi penurunan cost ini hanya dilakukan saat pandemi dan akan tetap dilakukan jika kondisi sudah normal? Nah, nih, gimana nih Om? Esensinya kan pada saat kita pandemi ini kan pressure untuk cost saving kita lebih besar daripada biasanya. Nah, kita harus lakukan reevaluasi lagi Pak. Ya Bu ya. Jadi kalau pada saat nanti kondisinya sudah kembali normal, tentunya kan ada beberapa cost komponen yang tentunya akan direvisit ulang. Karena dalam total cost ownership itu ada cost komponen yang bervariasi. Jadi contoh misalnya untuk order management cost. Ya, order management cost itu kan dengan kondisi pandemi ini kan berbeda ya dengan kondisi sebelum pandemi. Kemudian warranty cost itu masih akan tetap stay di dalam total cost ownership. Ada juga beberapa cost komponen termasuk di training cost atau development cost. Itu kan juga sekarang kita nggak ada development cost ya, karena untuk qualify supplier baru itu memang ada development cost yang cukup besar juga sih. Itu kita tidak ada. Jadi nanti ketika sudah kembali normal, kita harus reevaluasi lagi kira-kira yang mana cost dari part of total cost ownership itu bisa kita evaluasi. Jadi kiranya seperti itu Bu Retno. Ya. Kemudian dari Bu Dwi Wahyuni Santoso, Om Fajar. Kira-kira adakah metode yang bisa kita gunakan agar cost center bisa jadi profit center? Misal kalau kita bicara soal strategic sourcing, mungkin bisa menggunakan metode Kraljic Matrix. Nah, itu. Oke. Kraljic Matrix ini sebenarnya sudah pada paham ya Kraljic Matrix itu, karena Kraljic Matrix ini kan untuk positioning kita kepada strategi kita treat supplier dan vendor kita seperti apa, dan kalau bisa dipakai sebagai trigger cost center menjadi profit center, sudah pasti alatnya itu Kraljic ya. Hal yang lain yang nanti akan saya sampaikan sebenarnya di workshop tanggal 12 adalah kita perlu lakukan yang namanya develop supplier solvency metric. Jadi supplier solvency metric ini untuk melihat kita melakukan medical check-up terhadap supplier kita, karena kondisi pandemik seperti ini kita juga harus berpikir sustainability kepada supplier, khususnya yang strategic supplier. Jangan sampai mereka udah kita lakukan medical check-up, mereka udah megap-megap terus kemudian nggak sanggup mensuplai material yang merupakan kebutuhan pokok untuk produksi kita. Jadi
Itu betul dari Ibu siapa tadi yang jelas Bu Dwi. Ibu Dwi itu betul baseline-nya, tapi ada beberapa matriks yang kita bisa tambahkan juga karena solvency metric ini sebenarnya metrik untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan dari supplier kita, baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Ya, itu. Nah, kita sudah masuk ke penghujung acara kita ya. Jadi Ya, karena ini udah adalah jam. Kopi Darat, jadi teman-teman kita tadi udah perkenalan ya. Teman-teman admin sudah perkenalan. Nah, jadi kita akan bagi menjadi 4 room. Nah, nanti masing-masing teman-teman bisa memperkenalkan diri ya. Kita akan menggunakan waktu sekitar 5 menit. Jadi nanti satu room ada sekitar 5 sampai 6 orang. Nanti teman-teman bisa memperkenalkan diri. Nanti di setiap room ada satu admin di sana gitu ya. Jadi kita akan bagi menjadi 4 room. Nah, ini Kopi Darat pertama kita ya. Jadi seru. Kemudian untuk hasil polling ini agak Masih imbang. ada yang belum, Mbak. Masih ada yang belum jawab nih. Ada yang belum jawab ya. Om, ha-ha. Polling silakan dijawab. Nah, saya akan siapkan untuk pembagian room ya. Jadi teman-teman kita mingle untuk berkenalan ya. Jadi makin seru lah untuk acara breakout room kita ini. Ya, makin seru nih. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan diisi pollingnya teman-teman. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, masih ada yang ingin bertanya kiranya. Di sini terakhir dari Ibu Dwi Wahyuni. Ya. Apakah ini roomnya udah siap untuk dibagi nih Pak Efrata? Ya, sebentar ya, Pak. Oke, ya kita akan masuk ke room ya, teman-teman. Jadi saya akan buat roomnya. Jadi silakan untuk memperkenalkan diri. Kalau ada pertanyaan bagaimana IPC berkembang ke depan, silakan. Ya, silakan untuk langsung join ke room masing-masing. Silakan teman-teman. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak Denny dan teman-teman. Selamat Selamat siang. siang, Pak Denny. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Wah senang nih ketemu. Kita perkenalan ya. Mungkin bisa dimulai dengan Pak Selamat tadi udah sempat perkenalan. Silakan Pak untuk perkenalkan dengan teman-teman Pak. Baik, terima kasih Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Bapak Ibu sekalian, izin perkenalkan diri. Saya Selamat Nur Haji, panggil saja Pak Selamat. Saat ini saya bekerja di Pertamina Pengeboran, dan kebetulan juga saat ini saya mahasiswa di BPN, Magister Manajemen. Jadi mungkin ilmu dari Mas Denny yang di-share oleh kawan-kawan ini kawan juga akan banyak bermanfaat bagi kami Mas, dan juga mungkin akan banyak berkontribusi kepada perusahaan kami juga. Terima kasih sebelum Mas Denny sudah diizinkan bergabung. Terima kasih Pak Selamat. Semuanya. Terima kasih. Salam kenal Pak. Ya Pak Imam Subukti silakan Pak. Baik, Mas Denny, terima kasih ya. Pak Selamat, Bu Retno, ya perkenalkan nama saya Imam Subukti. Saya kerja di bagian Risk Management dan QHSSE di PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Pak. Salah satu anak perusahaan PT Pelindo II yang Tbk, Pak. Ya, terima kasih Pak bisa bergabung di sini karena
bermanfaat. Mudah-mudahan kami bisa berkontribusi dan menimba ilmu ke depannya. Matur nuwun Mas Denny. Terima kasih Pak Imam. Salam kenal Pak. Bu Retno silakan Bu. Halo Bu Retno. Bisa perkenalan? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Astuti. Mungkin saya berbeda sendiri karena saya akademisi. Ya, ya saya ingin bergabung di IPC ini karena saya bukan proyektor. Kalau di kampus beda dengan teman-teman yang proyektor, sehingga saya ingin bisa menggali ilmu dari para praktisi seperti itu. Kalau para proyektor yang akademisi yang proyektor itu kan memang sudah banyak network dengan para praktisi. Nah kalau saya karena enggak, saya bergabung ke IPC ini seperti itu. Saya di jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Oh iya, Ya. wah dari Malang Bu ya. Ya, salam kenal Bu Retno. Ya Bu Dina, silakan Bu Dina. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Denny, Pak Slamet, Pak Imam, Bu Retno, dan siapa lagi nih? Saya lihat dulu. Pak Yunas. Pak Muhammad Faisal. Iya, oke. Saya akademisi juga nih, Bu Retno. Cuman Nggak putus-putus ya Bu Dina. Bu, mungkin videonya saya matikan dulu aja biar lancar. Agak putus-putus Bu Dina. Halo Bu. Iya, agak putus-putus nih. Kalau Bu Dina akademisi juga di Universitas Pertamina ya, teman-teman Bapak Ibu. Iya, putus ya Bu Dina. Ya mungkin Pak Yunas, silakan Pak untuk memperkenalkan diri Pak Yunas. Ya, selamat sore buat teman-teman. Sore Pak. Bu Retno nggak usah khawatir, saya juga akademisi Bu, sama Bu. Akademisi nggak usah khawatir. Udah cukup lama ya Pak Prata ya kita interaksi seperti ini, seperti itu. Ya. Saya di Universitas Islam Jakarta itu kemarin udah sempat kita ikut yang dari programnya Pak Efrata sendiri, kemudian juga saya cukup lumayan bisa bilang lumayan sering lah untuk ikut acara yang IPC ini seperti itu. Ya, terima kasih Pak Yunas. Nah itu Ya, nanti mudah-mudahan nanti kita semakin akrab ya teman-teman, Bapak Ibu semua sebagai profesional. Ya nggak profesional kan nggak harus di industri, bisa di universitas juga. Terima kasih Pak Yunas, Pak Slamet, Pak Imam, Bu Dina, juga Bu Retno. Semoga nanti kita semakin akrab nih sebagai sesama profesional. Terima kasih Pak. Ya. Kita balik lagi ke room ya. Terima Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Ya, gimana perkenalannya teman-teman? Seru ya. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya untuk bergabung lagi. Ya, udah pada kembali lagi nih di sini.
Oke, ya. Oh, Pak Fajar sesinya terputus nih di grup saya. Ya, udah. Sorry Pak Fajar. Ya, Bu Citra, selamat bergabung. Pak Fajar, Bu Om Fajar, Om Krisnop dan Om Suryo sudah kembali ya di sini? Sudah semua ya? Oh, ya, sudah. Oke, ya mungkin sepertinya udah semua ya, udah kembali. Nah mungkin itu adalah sesi kopi darat kita, persis 1 jam ya. Jadi mungkin ada closing statement dari Om Fajar untuk sesi hari ini. Nanti kita akan lakukan lagi kopi darat yang berikutnya ya. Ini adalah kopi darat pertama, ya mohon maaf kalau misalnya ada kendala dan lain sebagainya. Masukannya sangat berharga ya, silakan nanti kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp kita. Ya silakan Om Fajar untuk closing statement, key takeaways dari perkenalan dari sharing kita pada hari ini. Halo Om Fajar. Audionya Pak. Oh iya, oke, sorry. Key takeaway-nya adalah begini, yang bisa saya sampaikan, khusus untuk topik hari ini, bagaimana menavigasi procurement ini bisa menjadi profit center dari cost center adalah, ya pertama, kita mesti harus mengadopsi dulu corporate strategi kita. Kalau memang dari top management itu mempunyai arahan yang baru untuk bisa, misalnya contoh kayak company saya sekarang, dari yang tadinya adalah customer intimasi menjadi operational excellence. Inilah saatnya kita melakukan yang namanya reevaluasi. Ya, reevaluasi dulu dari sisi apa yang bisa kita kontribusikan, bukan hanya di area procurement, mungkin khususnya dari rekan-rekan yang di area yang lain pun juga sama, pasti merevisit apa yang bisa saya kontribusikan. Nah kemudian dari sisi tool yang akan dipakai, itu pastikan toolnya itu memang tool yang efektif untuk melakukan evaluasi. Nah, kemudian bagaimana melakukan implementasinya, itu nanti tentunya harus ada sinergi dan juga harus dilandasi oleh yang namanya long term partnership dengan supplier kita. Dan jangan lupa supplier segmentation atau supplier map kita perlu relookup lagi. Dan satu lagi, gimana sih kondisi supplier kita sekarang? Jangan, ada beberapa supplier bahkan saya dengar mereka mengembangkan bisnis unit baru, mereka memproduksi solvent atau alkohol ya, atau masker gitu sebagai add-on value mereka. Ada juga yang mereka malah tukar guling. Jadi mereka tadinya supplier yang menjual produk material yang untuk bahan baku, sekarang mereka udah nggak jualan lagi seperti itu, mereka jualan yang memang relate dengan pandemik ya, kebutuhannya apa. Nah ini yang memang harus kita patut untuk kita antisipasi, dan pastikan dari sisi kita mendengarkan juga concern dari supplier itu. Saya pikir itu Pak, kita takeaway-nya. Ya terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Terima kasih Selamat siang semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Ibrahim Adeni, Pak Krisnop. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.